SMP Negeri 226 Jakarta. SMP Negeri 226 Jakarta ini telah berdiri sejak tahun 1987. Sekolah kami mempunyai visi, yaitu produktif dalam hidup, peduli pada lingkungan, dan berakhlak mulia. Indikator-indikator kami adalah yang pertama, prestasi di sekolah setiap tahun meningkat baik akademik maupun non-akademik. Yang kedua, lingkungan sekolah yang diwarnai dengan hijau, teduh, indah, bersih, dan nyaman. Ketiga, hubungan masyarakat sekolah yang ramah, sabar, dan didasari keikhlasan. Keempat, penerapan pendidikan berdasarkan kesetaraan gender. Yang kelima, membentuk peserta didik yang memiliki karakter berbudi pekerti luhur dan jiwa kewirausahaan. Misi SMP Negeri 226 Jakarta adalah 1. Menanamkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Meningkatkan prestasi akademik dan akademik dan mengefektifkan proses belajar serta mengikuti peserta didik lomba yang ada. 3. Meningkatkan disiplin dengan pelaksanaan keteladanan. 4. Meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan sumber daya manusia melalui bimbingan motivasi dan latihan. 5. Melaksanakan kegiatan 7K secara berkesinambungan. 6. Mengedepankan akhlak mulia dan keterampilan hidup dalam proses belajar mengajar. 7. Meningkatkan sarana dan prasarana secara bertahap untuk meningkatkan mutu layanan. Tiada prestasi tanpa kerja keras dan disiplin. Kayaknya kurang afdol nih kalau kita mau tahu ruangan apa aja sih yang ada di dalam sekolah kita. Daripada kalian nanti yang makin penasaran, tunggu apa lagi? Yuk kita lihat apa saja yang ada di dalam sekolah kita. Nah, sekarang kita telah berada di pintu masuk SMP Negeri 226 Jakarta. Setiap hari biasanya di sini guru-gurunya berdiri ketika hendak masuk ke dalam. Dan juga terdapat anggota OSIS dan MPK yang melakukan piket dan pengecekan atribut setiap harinya. Jika nantinya terdapat orang yang tidak memiliki lengkap, maka nama mereka akan dicatat di buku yang disediakan oleh guru kita. Perlu kalian ketahui, masih banyak sekali tempat-tempat dan ruangan yang terdapat di SMP Negeri 226 Jakarta. Kira-kira apa saja sih tempatnya? Kalau berbicara di sini gampang saja ya, teman-teman. Ini adalah perpustakaan SMP Negeri 226 Jakarta. Ruangan ini biasanya digunakan untuk membaca buku ataupun meminjam buku untuk kegiatan literasi. Sekarang kita sedang berada di ruang tata usaha. Ruang tata usaha atau yang sering disebut sebagai ruang TU berfungsi untuk mengerjakan administrasi sekolah. Nah, sekarang kita lagi di ruangan kepala sekolah nih, yaitu ruangan industri dan sudah pasti yang jadi. Ruangan kepala sekolah ini berfungsi untuk kepala sekolah yang digunakan untuk mengerjakan tugas tentang sekolah atau menyimpan aplikasi tentang sekolah. Tempat yang satu ini adalah ruangan arsip. Biasanya ruangan ini digunakan untuk menyampaikan informasi melalui mikrofon. Dan ruangan ini dipakai untuk mendengarkan lagu-lagu saat istirahat pertama berlangsung. Di samping itu juga ada ruangan wakil kepala sekolah, bidang kesiswaan dan bidang prasarana dan sarana. Ini adalah ruang bimbingan khusus. Tempat ini biasanya dipakai untuk teman-teman kita yang membutuhkan pendampingan khusus. Ini adalah contoh-contoh alat-alatnya. Ini adalah lab IPA. Lab IPA biasanya digunakan oleh para siswa-siswi yang melakukan praktikum IPA. Tempat ini merupakan operasi sekolah yang menyediakan seragam sekolah, alat tulis, minuman dan makanan sehat, dan masih banyak lagi. Kita sudah berada di lapangan SMP Negeri 226 Jakarta. Di sini biasanya digunakan untuk upacara, olahraga, maupun melakukan kegiatan setiap hari Jumat, seperti Jumat bulan, Jumat bersih, Jumat beriman, dan juga Jumat literasi. Ini adalah masjid lantai dasar. Ini biasanya digunakan bagi putra untuk melakukan sholat. Di sini juga terdapat pakaian dan atribut untuk para petugas upacara. Nah, di samping masjid juga terdapat taman yang bisa dijadikan ruangan game malam dan untuk penelitian IPA. Sekarang kita sudah berada di kaki sekolah yang berada di lantai dasar. Di sini menyediakan berbagai makanan dan minuman sehat dan enak. Di samping itu juga terdapat tempat tali yang biasa digunakan para siswi untuk melakukan. Kalau ini adalah ruang UKS.
Ruang UKS berfungsi apabila ada seorang siswa atau siswi yang merasa kurang enak badan dan mereka akan beristirahat di UKS dan akan didampingi pula oleh anggota PMS. Ruang ini digunakan oleh ketua OSIS dan ketua MPK untuk bekerja. Oh iya, kira-kira kalian sudah pada tahu belum nih siapa ketua OSIS dan ketua MPK periode yang saat ini? Ketua OSIS periode 2023-2024 adalah Ibuana Intan Maharani dan ketua MPK periode 2023 sampai 2024 adalah Ayah Janing Kirana. Ini adalah ruang pramuka yang dipakai para pembina pramuka benar-benar bertani pramuka. Juga sebagai pusat aktivitas anggota pramuka ini. Ini adalah ruang guru. Ruangan ini berfungsi sebagai tempat guru-guru beristirahat serta mengawasi ataupun mengerjakan tugas yang berkaitan dengan pelajaran. Samping ruang guru terdapat masjid di lantai 2. Masjid ini digunakan bagi para murid perempuan untuk sholat zuhur. Sekarang kita sudah berada di lantai 3. Lantai ini berisikan siswa-siswi kelas 7. Di sini juga terdapat kelas 8 dan kelas 9, yaitu kelas 81 dan 98. Nah, sekarang kita telah berada di lantai paling atas, yaitu lantai 4. Lantai ini berisi siswa-siswi kelas 8. Lantai ini juga terdapat 3 ruangan, yaitu ruangan bimbingan konseling, ruangan lab bahasa, dan juga ruangan lab komputer. Ini adalah ruang lab bahasa. Di sini terdapat komputer yang digunakan untuk siswa dan siswi mengikuti pembelajaran yang membutuhkan komputer. Ruang ini juga dipakai saat ANBK dan UKBI berlangsung. Tempat yang satu ini adalah lab. Tempat ini fungsinya juga hampir sama seperti lab bahasa, berfungsi untuk siswa-siswi melakukan program untuk sekolah. Sekarang kita sudah berada di ruangan BK atau yang sering juga disebut dengan ruangan bimbingan konseling yang berfungsi sebagai tempat siswa-siswi menceritakan berbagai masalah. Nah, sekarang kalian udah tahu kan ruangan apa saja yang dapat di SMP Negeri 226 Jakarta? Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Dadah!